Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya kan, pendemo yang tolak Rohingya dipolisikan. Itu di Aceh ini ya, beberapa akun media sosial atau media massa lagi-lagi mengupload berita pendemo yang tolak pengungsi Rohingya itu dipolisikan. Pertanyaannya cuma satu, siapa sih yang berani mempolisikan mahasiswa yang sudah menolak pengungsi Rohingya? Dan bisa kita katakan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo kemarin, siapa sih yang berani mempolisikannya? Sekarang kita pikir ya, pakai nalar otak dan logika kita sendiri. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf sekali. Jadi begini himbauan saya ya kepada seluruh teman-teman di akun sosial media. Jadi sebelum kita memberikan kritikan-kritikan panas dan kritikan-kritikan pedas melalui kolom komentar di beberapa akun sosial media yang sudah mengupload berita tentang penolakan Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa, kita harus pikir dulu. Sekarang intinya begini, Anda yang berani mengomentari ya, yang berani berbicara secara pedas melalui kolom komentar itu, saya tanya kepada kalian, coba bayangkan kalau kalian sendiri yang bawa Rohingya ke Kemenkumham itu bakal dijangkau nggak, atau bakal diberikan putusan nggak, atau bakal diproses nggak teman-teman? Tidak. Jadi saran saya ya, kalau kita mau memikirkan sesuatu atau mau mengambil salah satu solusi, itu lebih baik difikirkan secara positifnya dulu, baru secara negatifnya. Nah, jadi kalau misalkan kita pikirkan aja, para pengungsi Rohingya ini, kita tidak minta ya kedatangan mereka. Bahkan beberapa akun sosial media juga sudah mengeluarkan ya, mereka itu diseludupkan. Ada kasus perdagangan orang ya, bahkan bukan 1-2 orang yang ditangkap, tersangkanya, bahkan udah lebih dari 1-2 orang. Kita lihat sendiri kemarin di PD ditangkap, kemudian di Aceh Timur juga ditangkap. Kalian tahu kan, itu penyeludupan loh ya, terbukti ya kan, mereka itu udah ditangkap. Dan di Medan juga kita udah tahu ya berita tentang Rohingya, bahwa beberapa dari masyarakat Rohingya itu punya KTP. KTP-nya apa? Kartu penduduk Indonesia. Mereka bertempat atau menetap di Indonesia dan mereka sudah memiliki KTP. Sekarang kita pikir dengan otak bersih dan higienis kita ya. Kita pikir, emang boleh warga Rohingya buat KTP di Medan dan akhirnya punya KTP di Indonesia. Jadi pertanyaannya cuma satu, itu yang buat KTP, yang udah memiliki KTP di Indonesia itu kenapa kalian? Apakah kalian hasil berlayar juga, atau memang kalian hasil naik pesawat dari Rohingya ke sini gitu, ya kan? Atau memang hasil dari berlayar di perahu-perahu sampai terdampar akhirnya bisa buat KTP gitu. Jadi teman-teman, jangan kalian komen ini mahasiswa biadab, mahasiswa nggak ada adab, nggak ada kemanusiaan. Sekarang kita pikir ya, dulu pada tahun 2003 masyarakat Aceh juga mengungsi ke Malaysia. Lihat perlakuan apa yang kita dapatkan. Nggak baik, pelecehan seksual secara verbal ya kan, kemudian diskriminasi, penganiayaan, pemorotan ya yang dilakukan oleh negara lain. Kita nggak bisa tegas, kita harus lebih tegas dari itu. Kita juga dulu menderita, bukan artinya karena kita udah merasakan penderitaan kita nggak boleh lagi melakukan orang sedemikian. Menurut saya apa yang dilakukan mahasiswa kemarin memang sudah benar, sudah berjalan sesuai aturannya. Mungkin ada beberapa ya sikap dari mahasiswa yang memang memicu kemarahan sosial, memicu kemarahan publik. Sekarang yang kita pikirkan cuma satu, tanpa adanya kemarahan dari pendemo mahasiswa kemarin, pasti saya jamin Kemenkumham, kementeriannya juga itu tidak bakal mengeluarkan putusan seakurat sekarang, walaupun belum akurat sama sekali. Kadang ada orang yang mikir, tunggu aja deh 2 atau 3 hari ke depan, pasti DPR juga bakal mengeluarkan putusan-putusan yang memang selaras dengan kemauan kita. Kalau memang tunggu, kalau kita cuma tunggu, kita nggak beraksi, itu nggak bakal. Kalian percaya nggak sih? Nggak bakal, karena mereka menganggap bahwa kita itu nyaman. Ini artinya tidak ada penolakan, artinya tidak ada terjadinya konflik, tidak memicu kemarahan masyarakat jika adanya kaum Rohingya tersebut. Nah, begitu kan yang difikirkan. Akhirnya mereka lambat mengeluarkan putusannya, lambat menangani kasus ini. Nah, karena ada mahasiswa kemarin yang mendemo isi pak akhirnya apa yang terjadi?
Sudah ada kan putusan sekarang, ya kan? Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga Keamanan itu sudah mengeluarkan putusan Pak Mahfud MD, ya kan? Karena dia merasa bahwa kita sudah melakukan penolakan, kita sudah melakukan beberapa hal yang mungkin memang tergolong agresif ya, agresif sedikit, tapi ya bisa kita katakan itu ke golongan kehabisan cara, kehabisan akal untuk menolak Rohingya. Mungkin kita bisa berbicara dengan mudah, kenapa nggak tolak aja dia kembali ke perahunya, kasih aja makan. Udah pernah dilakukan teman-teman, udah pernah dilakukan waktu mendarat di Biren, ya kan? Waktu itu mendarat di Biren, dikasih makan, ditolak lagi ke laut. Akhirnya apa yang terjadi? Mendarat lagi dia di Aceh Timur pula tuh. Logika aja mikirnya. Makanya kalau misalkan kita mau memberi beberapa argumen, kita juga harus pikir hal-hal positifnya, nggak usah pikir yang negatifnya doang. Kita dulu waktu penjajahan masa DOM di Aceh, kita juga nggak bahagia kali kok, ya kan?